Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif di 3 sosial media, di Facebook fanspage Zodiak Harian, Instagram @ramalan_zodiakmu, dan tentunya di channel YouTube Zodiak Harian. Oke, kali ini kita sudah memasuki bulan Mei, dan kali ini kita berada di tanggal 2 Mei tahun 2020, tepatnya di hari Sabtu. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan ke-12 zodiak secara harian. Untuk urut-urutannya seperti biasa, saya bacakan dari zodiak Capricorn, kemudian Aquarius, Pisces, sampai dengan yang terakhir di urutan ke-12 untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Nah, di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020 ini seperti apa ramalan kamu? Di sini ada satu deck yang sudah saya acak sebelumnya, dan deck kedua juga yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Oke. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, untuk ramalan bulanannya bisa dilihat di video yang kemarin. Nah, di sini adalah penjabarannya daripada ramalan yang sebelumnya secara bulanan. Di sini ada kartu Ace of Cup dan ada kartu 20 Karma. Ini artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya sarankan memasuki awal bulan Mei tahun 2020, tepatnya di tanggal 2 Mei tahun 2020 ini, yang harus kamu tingkatkan adalah berbagai kewaspadaan kamu terdalam 3 aspek kehidupan kamu. Yang pertama adalah aspek secara keuangan, harus kamu waspadai tentunya, karena memang prosesnya sejak bulan April tahun 2020 yang baru saja kita lewati, proses kamu sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi finansial kamu. Nah, ketika memasuki bulan Mei tahun 2020 ini adalah masa transisi daripada kondisi finansial kamu. Maka secara keuangan usahakan untuk kamu perhatikan betul-betul supaya kesalahan demi kesalahan di bulan April tahun 2020 yang lalu tidak terjadi dan mempengaruhi kondisi finansial kamu secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah secara perasaan dan secara general. Di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, usahakan dalam hal apapun itu, termasuk dalam urusan pekerjaan, urusan asmara, dan urusan apapun itu, usahakan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Memang di awal bulan Mei tahun 2020 ini, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya memang agak sedikit kekurangan motivasi, kekurangan semangat, seperti merasa kekurangan harapan. Oleh karena itu, semuanya harus kamu pikirkan terlebih dahulu. Kalau kamu ingin menuju kepada titik keberhasilan kamu di bulan Mei tahun 2020, maka kamu harus berpikir sebelum bertindak. Kuncinya hanya itu. Karena jika kamu tidak memikirkan segala sesuatunya itu terlebih dahulu, maka yang saya takutkan, kamu akan terjebak di dalam sebuah kesalahan yang sama yang terjadi di bulan April tahun 2020 yang lalu. Kemudian kalau dari sisi asmara, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya kamu orangnya cukup bisa menerima kritik, menerima saran, dan juga cukup pasrah ketika pasangan kamu sedang dalam kondisi emosi. Kamu cukup bisa menahan diri untuk bisa menyejukkan hubungan asmara kamu supaya tidak bermasalah yang berkepanjangan. Dan hal ini sangat bagus sekali, karena jika kamu itu malah meladeni emosi daripada pasangan kamu, yang saya takutkan malah hubungan asmara kamu sangat bermasalah. Nah, hari ini sangat bagus sekali. Di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020, kamu cukup bisa mengalah dengan pasangan karena kamu menyadari bahwa emosi tidak harus diselesaikan dengan emosi juga. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di tanggal 2 Mei tahun 2020. Setelah Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian ada kartu Pack of Cup. Sepertinya di awal bulan Mei ini ada sebuah kepura-puraan yang sepertinya sering kamu lakukan berulang-ulang. Nah, kepura-puraan ini apa? Sepertinya kamu tidak bisa menampakkan wajah sedih kamu, menampakkan segala bentuk permasalahan kamu, susah payahnya kamu, jerih payahnya kamu di hadapan banyak orang. Jadi seakan-akan walaupun kamu di awal bulan Mei ini kamu berusaha keras, kamu tertatih-tatih, berkeringat, antara air mata, keringat bersatu menjadi satu, segala bentuk usaha kamu sangat maksimal sekali, berada di dalam tekanan,
kemudian kamu seperti ada rasa gelisah dan sebagainya, kamu tidak bisa menampakkan itu semua di hadapan semua orang, termasuk di hadapan pasangan kamu. Jadi secara asmara terlebih dahulu saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius, sepertinya kamu agak sedikit berbohong. Di bulan puasa ini kamu agak sedikit berbohong dengan pasangan kamu. Karena apa? Karena kamu tidak bisa mengungkapkan segala bentuk unek-unek kamu, permasalahan kamu yang saat ini berada di dalam pikiran kamu. Jadi seakan-akan masalah itu hanya muter-muter di kepala kamu, tidak bisa kamu ungkapkan. Nah, hal ini terkadang membuat seorang Aquarius berada di dalam kondisi yang stres, kondisi yang depresi. Karena apa? Karena Aquarius selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah itu sendirian. Sehingga tekanan demi tekanan yang dihadapi oleh seorang Aquarius sepertinya di awal bulan Mei tahun 2020 ini cukup terasa dan cukup membuat Aquarius berada di dalam zona yang Aquarius terkadang merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, usahakan di awal bulan Mei ini untuk lebih terbuka lagi, terutama pasangan kamu. Usahakan untuk bisa mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan segala bentuk permasalahan kamu. Kamu cerita. Kalau masalah itu cuman kamu pendam sendirian, maka yang akan stres itu kamu sendirian. Nah, kalau ada pasangan kamu kan usahakan kalian berdua juga ikutan stres itu. Jadi bukan cuma Aquarius aja yang ikutan stres itu, tapi pasangannya juga ikutan stres. Nah, jadi usahakan untuk saling terbuka, saling los gitu loh, mengeluarkan unek-unek yang menjadi beban pikiran daripada seorang Aquarius itu tersendiri. Nah, dari sisi pekerjaan pun juga terpengaruh juga daripada permasalahan yang saat ini Aquarius hadapi. Jadi, segala bentuk sesuatu yang kamu pendam ini adalah eskalasi daripada dua hal, urusan pekerjaan dan urusan keuangan. Kalau untuk urusan keuangan memang so far so good, tidak terlalu ada masalah. Hanya saja sisi pengeluaran yang sampai dengan saat ini masih belum bisa kamu minimalisasi, sehingga uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, dan terus-terusan seperti itu. Jadi hal ini yang harus kamu jadikan suatu prioritas yang harus kamu antisipasi, terutama di awal bulan Mei tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu King of Swords dan kemudian ada kartu The Wheel of the Year. Di sini The Wheel of the Year ini artinya bagaimana secara rezeki kamu di bulan Mei ini, khususnya di awal bulan Mei tahun 2020 ini, sepertinya untuk masalah rezeki tidak terlalu ada suatu permasalahan yang cukup serius. Di sini kalau bisa saya katakan, pekerjaan kamu juga sebanding lurus dengan pendapatan yang kamu dapatkan. Kemudian pengaturan keuangan antara pemasukan dan pengeluaran itu bisa kamu atur dengan baik, sehingga tidak tercipta cash flow yang cukup berantakan. Kemudian dalam sisi berbagi di bulan puasa ini, kamu juga cukup bisa untuk berbagi. Jadi uang itu bisa kamu pergunakan untuk kebutuhan diri kamu sendiri, dan bisa kamu gunakan untuk berbagi dengan sesama kamu, supaya rezeki kamu terus lancar, terus banyu mili sampai dengan akhir Mei tahun 2020 nanti. Dari sisi pekerjaan sepertinya kamu juga terlalu cukup menikmati segala bentuk pekerjaan kamu, meskipun terkadang kamu terlalu keras dalam berpikir terhadap pekerjaan yang saat ini kamu hadapi, sampai kamu memikirkan segala bentuk kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi di dalam lingkup pekerjaan kamu. Sehingga terkadang memang ada suatu waktu, ada beberapa kasus di mana kamu merasa pekerjaan kamu ini tidak selesai dengan maksimal. Tetapi hal itu tidak menjadikan masalah. Karena apa? Karena kamu secara psikologis, kedewasaan kamu bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam pekerjaan kamu. Kemudian kalau dari sisi asmara sepertinya memang cukup harmonis sekali di hari Sabtu ini, apalagi besok hari Minggu. Jadi secara asmara untuk kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu ini tidak terlalu ada suatu permasalahan yang cukup berarti. Hanya saja memang untuk secara kedewasaan, Pisces sangat dewasa sekali di dalam ngemong, di dalam mengayomi pasangannya, supaya dalam hubungan asmara Pisces itu tidak tercipta suatu permasalahan yang terus-terusan terjadi seperti di bulan April tahun 2020 yang lalu. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces. Semoga di bulan Mei ini adalah bulan yang baik buat kamu untuk mengarungi suatu kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, setelah zodiak Pisces, kemudian saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian ada kartu The Star. Berarti di sini ada 3 pokok
persoalan yang sepertinya saat ini sedang kamu menjadi prioritas kamu. Nah, di sini kalau bisa saya lihat yang pertama adalah prioritas secara keuangan, secara finansial. Nah, kamu di bulan Mei tahun 2020 ini ternyata lebih memprioritaskan bagaimana memperbaiki sektor keuangan kamu supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti di bulan di bulan April tahun 2020 yang lalu. Nah, sehingga di awal bulan Mei ini sepertinya kamu lebih fokus untuk bekerja keras bagaimana untuk memperbaiki sektor keuangan. Meskipun di tengah kondisi yang cukup krisis seperti saat ini, kamu terus berusaha keras bagaimana agar keuangan kamu ini tetap stabil. Ya, walaupun kamu orangnya adalah orang yang tipikal tidak terlalu mengharapkan bantuan daripada orang lain, tetapi secara semangat saya akui Aries ini sangat luar biasa. Ketika Aries dalam kondisi kepepet atau dalam kondisi terdesak, biasanya malah kemampuan daripada Aries ini akan muncul. Ibarat kata sebuah hewan yang menjadi lambang daripada Aries itu tersendiri, ketika sudah dalam kondisi terdesak, maka kemampuan untuk bisa menyeruduk sana seruduk sini itu sangat bisa keluar dan malah bisa menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan Aries secara keseluruhan. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah emosi. Masalah emosi ini memang masih menjadi masalah utama daripada Aries itu tersendiri. Karena apa? Karena Aries itu terlalu mengikuti suasana hati, tidak bisa berpikir secara realistis. Jadi setiap ada masalah, Aries itu selalu mengikuti suasana hati, sehingga ketika ada masalah, Aries kurang bisa menyelesaikan masalah itu dengan maksimal. Karena apa? Karena ketika ada masalah, Aries itu selalu menyelesaikan permasalahan itu dengan perasaan, bukan dengan pikiran yang logik, yang realistis. Maka dari itu terkadang masalah yang dianggapnya Aries sudah selesai, maka masalah itu akan muncul di kemudian hari. Nah, hal ini yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan Aries. Usahakan untuk menyelesaikan masalah itu adalah sesuai dengan pertimbangan antara realita dengan berpikir yang realistis dengan suasana hati. Jadi jangan menyelesaikan masalah itu dengan perasaan toh. Kalau kamu hanya menyelesaikan masalah dengan perasaan, ya maka masalah itu tidak akan selesai dengan maksimal. Kemudian persoalan yang ketiga adalah persoalan daripada hubungan asmara. Sepertinya di awal bulan Mei ini ada suatu eskalasi permasalahan yang cukup menguras energi dan segala macam yang Aries punya. Ini memang kesalahan terletak bukan pada Aries itu tersendiri. Akan tetapi di sini saya melihat memang kesalahan itu terletak daripada pasangan Aries yang sepertinya memang agak sedikit sulit diatur untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya Aries itu ingin mengarahkan pasangannya itu supaya bisa berada di jalur yang lurus, tetapi pasangannya itu agak cenderung keras kepala dan agak cenderung ngeyel, sehingga hal itu menyebabkan percikan permasalahan di dalam hubungan asmara seorang Aries dengan pasangannya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu The Tower dan kemudian ada kartu Three of Swords. Meskipun ini memasuki bulan kelahiran kamu, tetapi di sini kalau bisa saya katakan ada suatu problem atau suatu problematika yang sangat kompleks sekali dan intensitasnya cukup sering yang akan kamu hadapi di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020 ini. Makanya kalau kamu tidak bisa mengatur tiga hal ini, maka yang akan terjadi adalah kehancuran di dalam kehidupan kamu di awal bulan Mei tahun 2020 ini. Padahal kamu berharap di bulan kelahiran kamu ini, di bulan Mei, kamu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, tiga hal itu apa saja? Tiga hal itu sepertinya yang pertama adalah perasaan kurang sabar. Jadi seakan-akan kamu itu kurang bisa sabar terhadap segala sesuatu yang saat ini sedang kamu kerjakan. Padahal ketika kita ingin membuat suatu mie instan, itu harus ada prosesnya. Nyalain kompor dulu, tuang airnya, tunggu mendidih, masukkan minyak, tiriskan minyak, tuang bumbunya, aduk-aduk, kemudian baru siap untuk disantap dan dinikmati. Begitu pula dengan proses kehidupan kamu. Kamu juga harus bersabar untuk menikmati setiap proses kehidupan yang saat ini sedang kamu jalani. Kalau kamu tidak bisa bersabar untuk setiap proses kehidupan yang saat ini kamu jalani, ya maka hasilnya akan terburu-buru dan itu tidak maksimal. Kemudian persoalan yang kedua adalah kamu itu mudah terpancing emosinya sepertinya di hari Sabtu ini. Mudah terpancing emosi, mudah terpancing amarah, mudah tersinggung dan agak sedikit mudah baper. Mungkin efek ini karena bukan efek puasa, efek ini memang karena efek
kamu punya tanggung jawab yang berat di awal bulan Mei tahun 2020 ini. Jadi usahakan untuk bisa lebih mengkontrol emosi kamu yang berkaitan erat dengan rasa marah, rasa tersinggung, dan rasa baperan terhadap situasi dan kondisi yang saat ini. Terutama di dalam persoalan hubungan asmara kamu, jangan mudah terpancing oleh pasangan yang memang sengaja untuk memancing emosi kamu daripada seorang Taurus itu tersendiri. Kemudian permasalahan yang ketiga, ini berkaitan erat dengan kondisi keuangan. Berkaitan erat dengan kondisi keuangan karena apa? Di bulan yang baru, di bulan Mei, sepertinya tanggung jawab kamu juga sepertinya akan bertambah. Oleh karena itu, kamu harus mempersiapkan diri dengan tanggung jawab yang lebih berat lagi, dengan tanggung jawab yang skalanya lebih besar lagi, supaya apa? Supaya kamu bisa untuk menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab lagi di bulan kelahiran kamu ini. Usia kamu semakin bertambah dan pasti juga secara tanggung jawab baik moral maupun material itu juga akan semakin bertambah. Oleh karena itu, kamu juga harus memperhatikan hal itu. Semakin bertambahnya usia kamu, maka beban kehidupan kamu juga pastinya akan bertambah. Ibarat kata kita naik kelas, maka pelajaran yang akan kita dapatkan juga akan lebih berat dan akan lebih banyak lagi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Five of Cup dan kemudian ada kartu The Sun. Seperti biasa buat kamu yang punya zodiak Gemini, di hari Sabtu ini di awal bulan Mei sepertinya kamu tidak terlalu menampakkan sisi sisi gerusa-gerusunya kamu, sisi sudak-suduknya kamu, sisi tomboynya kamu kalau kamu Gemini cewek, dan sisi nyelenehnya kamu kalau kamu Gemini cowok. Di sini sepertinya memang walaupun saat ini kamu ada masalah, tetapi kamu tetap santai, tetap slow, sungguh slow, santai, ya kan? Jadi seakan-akan memang walaupun ada masalah, kamu memang berpikir keras dan memang agak cenderung pendiam di awal bulan Mei tahun 2020 ini. Karena apa? Karena kamu berusaha untuk menyelesaikan segala masalah ini supaya masuk akal. Jadi supaya masuk di otak kamu, supaya masuk di logika kamu. Sebenarnya apa sih masalah yang dihadapi oleh Gemini? Kok seakan-akan permasalahan itu cuma ini terus gitu loh. Tetapi di sini bisa saya katakan walaupun Gemini ada masalah, Gemini seperti menjadi seorang pencerah gitu loh. Jadi seakan-akan bisa mengendalikan segala bentuk permasalahan itu dengan baik, bisa mengatur emosi, bisa mengatur rasa sedih, bisa mengendalikan rasa marah dan sebagainya. Sehingga walaupun Gemini saat ini sedang dalam permasalahan, tetapi Gemini bisa menyelesaikan segala sesuatunya itu dengan sangat baik sekali. Oleh karena itu, kenapa saya katakan Gemini adalah zodiak yang paling pandai dalam menyelesaikan masalah? Karena dia pola pikirnya dewasa, dia bijaksana. Secara psikologis, Gemini ini sangat luar biasa sekali menyelesaikan segala masalah, baik masalah yang akan dihadapi, masalah yang sudah dihadapi, bahkan masalah yang sudah last minute sekalipun bisa diselesaikan dengan baik oleh seorang Gemini. Nah, di hari Sabtu ini tanggal 2 Mei tahun 2020, kalau masalah yang bisa saya katakan adalah masalah asmara dan masalah pekerjaan. Tapi Gemini menganggap masalah yang dihadapi itu hanyalah masalah sepele, sehingga terlalu disepelekan dan tetapi tetap bisa diselesaikan dengan sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Gemini. Untuk sisi asmara sepertinya masih cukup harmonis, masih cukup romantis, tidak terlalu ada hal-hal yang harus dipikirkan, cukup bisa mengatur pasangannya, membimbing pasangannya, mengayomi pasangan, sehingga tidak ada hal-hal yang memang harus dikhawatirkan dari sisi hubungan asmara. Oke, sisi keuangan pun juga Gemini sangat baik sekali, bisa menjadi pencerah, bisa berbagi dengan sesama sehingga tidak tercipta suatu permasalahan di dalam kondisi keuangan seorang Gemini tersebut. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Gemini untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian ada kartu Four of Wands. Di sini artinya apa? Di sini sepertinya kamu agak terlalu berlebihan ketika menghadapi suatu permasalahan, agak terlalu berlebihan juga ketika menghadapi suatu permasalahan. Kenapa saya katakan kamu agak terlalu berlebihan? Karena jika kamu agak terlalu berlebihan seperti kondisi saat ini di awal bulan Mei tahun 2020 ini, maka secara emosional kamu jelas akan merasa terganggu. Nah, di hari Sabtu ini sepertinya secara emosional kamu sangat terganggu sekali. Jadi nggak heran buat kamu yang punya zodiak Cancer tiba-tiba berpikir keras, tiba-tiba merasa sedih, tiba-tiba merasa tertekan, dan tiba-tiba ada rasa bingung terhadap
kehidupan Cancer itu di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Jadi seakan-akan dengan kamu terlalu berpikir berlebihan itu, maka hal itu malah akan memperburuk suasana hati kamu. Jadi seakan-akan mood kamu itu tergantung daripada pikiran kamu. Kalau pikiran kamu menghadapi masalah ini terlalu berlebihan, maka mood swing kamu itu akan cenderung berantakan sekali. Nah, di hari Sabtu ini sepertinya mood swing kamu berantakan karena apa? Karena kamu tidak bisa mengendalikan emosional, tidak bisa mengendalikan rasa sedih, sehingga malah akan memperburuk keadaan daripada mood kamu atau suasana hati kamu secara keseluruhan. Padahal di sini kalau secara rezeki bisa saya katakan secara rezeki kamu juga tidak terlalu kekurangan, kamu bisa mengendalikan porsi keuangan kamu dengan baik, akan tetapi memang secara perasaan, secara hubungan asmara ada suatu permasalahan yang memang kamu tidak bisa mengendalikan secara emosional, secara rasa sedih tidak bisa kamu kendalikan, sehingga malah memperburuk kondisi suasana hati kamu di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020 ini. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian ada kartu Three of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan watak keras seorang Leo ini akan nampak sekali di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020 ini. Kenapa bisa saya katakan watak keras Leo terlihat sekali di hari ini? Karena memang tanggung jawab Leo di awal bulan itu sangat banyak. Yang pertama adalah tanggung jawab yang berkaitan erat dengan masalah keuangan. Misalnya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan segala macam. Jelas di awal bulan ini harus segera dipikirkan bagaimana untuk memenuhi tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan masalah keuangan. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab secara material terhadap keluarga. Leo adalah tipikal orang yang sangat bertanggung jawab sekali terhadap material secara kekeluargaan. Jadi secara keluarga, material sebuah keluarga itu Leo yang menanggung biaya hidup sebuah keluarga. Jadi Leo seakan-akan walaupun dia perempuan, tetapi dia tetap bertanggung jawab terhadap keluarga. Jadi hal ini memang agak cenderung membuat watak keras Leo ini terlihat sekali dan agak mudah cenderung stres. Walaupun bisa saya katakan secara rezeki bisa dikatakan cukup lancar, cukup baik, tetapi hal itu tetap menjadi pikiran seorang Leo karena Leo adalah tipikal orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, termasuk di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020 ini. Kemudian yang ketiga adalah persoalan secara hubungan asmara. Secara hubungan asmara memang cukup cenderung berpengaruh sekali karena memang ketika hubungan asmara itu bermasalah, maka Leo tidak bisa mawas diri, tidak bisa memeta-metakan permasalahan. Jadi ketika ada masalah satu, masalah yang lainnya akan terkontaminasi, sehingga masalah ini yang malah akan menambah ruwet daripada kehidupan Leo di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020 ini. Tetapi itu semua pasti bisa kamu atasi dan harus bisa kamu atasi karena memang kemampuan Leo cukup baik sekali di dalam menyelesaikan masalah walaupun seruwet apapun masalah yang dihadapi oleh seorang Leo itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian ada kartu Three of Swords. Di sini artinya apa? Di sini sepertinya agak sedikit tidak sinkron gitu ya antara apa yang dihadapi oleh Virgo saat ini. Jadi sedikit nggak nyambung antara hati dan pikiran. Jadi antara hati dan pikiran itu sedikit nggak nyambung. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena di hari Sabtu ini sepertinya akan sangat sulit sekali bagi seorang Virgo untuk berpikir secara rasional. Jadi pikiran Virgo di hari Sabtu ini malah cenderung ke irasional atau tidak sesuai dengan kenyataan yang saat ini terjadi atau seakan-akan berpikir secara hayalan. Ini berdampaknya karena apa? Karena seperti ramalan saya di kemarin itu di bulan Mei Virgo akan seperti apa, sepertinya akan berdampak juga bagi Virgo di hari Sabtu ini. Sepertinya Virgo memang masalah utamanya terlalu khawatir dan terlalu ragu-ragu, terlalu mengkhawatirkan masa depan, terlalu mengkhawatirkan hari besok. Jadi seakan-akan untuk melangkah maju ke depan itu Virgo itu seakan-akan ada hambatan. Nah, solusinya adalah ini adalah penjabaran daripada ramalan bulanan Virgo di bulan Mei tahun 2020 yang kemarin. Solusinya adalah satu, kamu nggak usah terlalu khawatir dengan apa yang saat ini kamu jalani. Kalau saat ini kamu jalani itu lempeng-lempeng aja,
kamu saat ini menjalani segala sesuatunya itu dengan baik, kamu nggak usah terlalu mengkhawatirkan masa depan. Karena jika kamu terlalu mengkhawatirkan masa depan, ya kamu akan berada di dalam titik ini terus-menerus. Jadi kamu mau melangkah maju itu nggak bisa, mau balik lagi juga nggak bisa. Jadi seakan-akan kamu berada di dalam titik ini terus. Nah, ketika kamu berada di dalam titik ini terus, kamu harus bisa melepaskan jeratan-jeratan yang saat ini membelenggu kamu untuk menghambat kamu melangkah maju ke depan. Caranya bagaimana? Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus berpikir secara rasional bahwa kehidupan ini harus terus berjalan. Kamu tidak bisa berada di dalam titik ini terus. Semakin hari usia kamu semakin bertambah, maka kamu harus bisa terlepas daripada hal-hal yang membelenggu kamu yang tidak bisa membuat kamu melangkah maju ke depan. Dan ingat, segala sesuatunya itu harus kamu perjuangkan. Kalau tidak kamu perjuangkan, ya bagaimana kamu bisa mendapatkan segala sesuatunya itu? Nah, itu adalah gambaran secara general buat kamu yang punya zodiak Virgo. Secara asmara, kamu juga sepertinya cukup merasa tertekan di dalam hubungan asmara kamu. Bagaimana tidak merasa tertekan? Kamu sering tersakiti, kamu diam saja. Kamu dihianati, kamu diam saja. Kamu dikecewakan berkali-kali, kamu juga cukup sabar. Bagaimana di dalam hubungan asmara ini bisa bahagia kalau kamu terus-terusan seperti itu. Kemudian kalau dari sisi pekerjaan, sepertinya ada rasa jenuh, ada rasa bosan dengan rutinitas yang saat ini sedang kamu alami. Nah, hal ini yang harus bisa segera kamu antisipasi untuk mengusir yang namanya rasa jenuh, rasa bosan di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Setelah Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Chariot dan kemudian ada kartu The Strength. Sepertinya kamu di hari Sabtu ini agak cenderung ingin bermalas-malasan begitu ya. Karena apa? Kenapa kamu cukup malas sekali di hari Sabtu ini ya? Karena di sini kalau bisa saya katakan emosi kamu itu kurang stabil di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020 ini. Emosi kamu itu kurang stabil sehingga seakan-akan di hari Sabtu ini kamu agak cenderung malas untuk bisa melakukan segala hal yang berkaitan erat dengan pekerjaan, berkaitan erat dengan hal-hal yang produktif lah. Jadi seakan-akan memang di hari Sabtu ini kamu cukup malas karena memang satu, kondisi emosi kamu tidak stabil, yang kedua keadaan saat ini memang tidak memungkinkan untuk kamu bisa bersemangat untuk bisa bekerja dan segala macam. Akan tetapi hal itu tidak terlalu menjadi masalah karena walaupun kamu saat ini kamu berada dalam kondisi yang mager, walau berada dalam kondisi yang malas, tetapi kamu tetap memperhatikan bagaimana di bulan Mei tahun 2020 ini kamu sudah menyusun rencana. Dan harapan saya ketika kamu sudah menyusun rencana di bulan Mei tahun 2020 ini, rencana ini bukan hanya sekedar rencana, tetapi rencana yang juga harus direalisasikan. Jadi usahakan nanti ketika memasuki hari Senin, usahakan kamu semangat untuk mewujudkan berbagai rencana-rencana kamu. Terutama satu, masalah keuangan harus kamu perbaiki, kamu bekerja lebih keras lagi untuk bisa menambah pemasukan kamu dalam sektor finansial kamu. Yang kedua, masalah pekerjaan, kamu juga harus lebih bertanggung jawab lagi terhadap pekerjaan yang saat ini sedang kamu jalani. Masalah hubungan asmara, kalau ada masalah harus segera diselesaikan. Jangan terlalu menunda-nunda masalah untuk menyelesaikan permasalahan di dalam hubungan asmara. Kalau hari Sabtu dan Minggu ini kamu mau bermalas-malasan ria, silahkan. Tetapi ketika masuk ke hari Senin, kamu harus tetap bersemangat mewujudkan 3 hal yang saya sebutkan tadi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian ada kartu Knight of Cup. Di sini memang kalau di hari Sabtu ini tanggal 2 Mei tahun 2020, suasana hati memang sedang tidak menentu gitu loh. Jadi seakan-akan buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu ini seakan-akan berpikir yang aneh-aneh gitu loh. Jadi hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan itu malah kamu terlalu pikirkan. Jadi seakan-akan membuat suasana hati kamu itu tidak menentu. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu antisipasi. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa mengantisipasi hal itu, maka kamu itu akan meluapkan emosi kepada orang yang salah gitu loh. Ada belalang lewat, kamu kata-katain gitu loh. Ngapa lu lihat-lihat gitu. Jadi akan-akan kamu tidak bisa mengendalikan emosi kamu. Pasangan kamu yang juga seharusnya tidak salah, malah seakan-akan kamu cari kesalahannya dan kamu malah seakan-akan malah menciptakan masalah baru di dalam hubungan asmara kamu. Jadi permasalahan yang sangat kompleks dihadapi oleh Scorpio di hari Sabtu ini adalah suasana hati yang tidak menentu sehingga berpikir yang aneh-aneh, yang tidak-tidak, sehingga meluapkan emosi kepada orang yang salah.
Nah, hal ini yang harusnya bisa kamu kendalikan di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020 ini. Kemudian secara rezeki, secara pekerjaan di sini Knight of Cup, artinya kamu masih terus berusaha keras untuk bagaimana bisa menyelesaikan pekerjaan kamu supaya apa? Supaya pekerjaan kamu ini sebanding lurus dengan pendapatan kamu. Walaupun pada kenyataannya pekerjaan beban kamu yang berat tidak sebanding lurus dengan gaji yang kamu dapat, tetapi itu semua tetap harus kamu syukuri, karena dengan kamu bersyukur maka rezeki kamu akan dipastikan sangat lancar karena rasa syukur kamu terhadap rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Terakhir, buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu Six of Pentacles dan kemudian ada kartu Pack of Pentacles. Ini berkaitan erat dengan secara rezeki. Secara rezeki, seorang Sagittarius tidak merasa khawatir dengan apa yang akan dihadapi di masa depan, tidak terlalu serius memikirkan apa yang akan terjadi di hari besok. Berbanding terbalik dengan Virgo tadi. Sagittarius di sini secara rezeki dia cukup lancar sekali di hari Sabtu ini, sehingga dia bisa berbagi di bulan Ramadan tahun 2020 ini, bisa berbagi dengan sesama, bisa bersedekah dengan sesama, sehingga hal itu memicu kebahagiaan di dalam diri, di dalam hati seorang Sagittarius itu sendiri. Karena Sagittarius ini rajin berbagi, maka kebahagiaan itu terus menghampiri kehidupan daripada Sagittarius itu sendiri. Masalah pekerjaan juga cukup lancar di hari Sabtu ini, tidak terlalu ada hambatan kecil pun itu bisa diselesaikan dengan baik oleh Sagittarius. Secara hubungan asmara juga bagi Sagittarius di hari Sabtu ini sangat luar biasa sekali, sangat lancar, sangat bahagia, sangat harmonis, bisa saling menikmati kehidupan dengan pasangan, menikmati kehidupan dengan keluarga, dan di hari Sabtu ini adalah hari yang penuh cinta, penuh kasih sayang buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, luar biasa sekali buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Kedua belas zodiak sudah saya bacakan. Buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa untuk di-subscribe channel Zodiak Harian, support terus channel Zodiak Harian, bantu saya untuk mengembangkan channel Zodiak Harian supaya terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan Zodiak Harian masih menjadi satu-satunya di Indonesia yang paling responsif membalas setiap curhatan, komentar, konsultasi, request daripada kalian semua yang paling aktif di 3 sosial media, di channel YouTube Zodiak Harian, Facebook fanspage Zodiak Harian, dan di DM Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, ramalan ini adalah ramalan di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung pada moon and rising kamu. Mohon maaf bila dalam pembacaan hari ini saya ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya dan tetap terus setia di Zodiak Harian. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.